pada pertemuan kelima kali ini kita akan membahas tentang bisnis model kanvas. Apa sih itu bisnis model kanvas gitu? Mari kita simak. Yang pertama adalah pengertian dari bisnis model kanvas. Jadi, bisnis model kanvas ini adalah sebuah model bisnis yang menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai-nilai yang ada, gitu ya. Nah, kemudian timbul pertanyaan ketika seseorang sudah mendeklar dirinya sebagai entrepreneur, misalnya di bidang kuliner, fashion, atau di bidang training and consulting gitu ya. Kemudian akan ada pertanyaan selanjutnya, siapa target customer-nya? Bagaimana cara kita mempertahankan hubungan dengan pelanggan kita? Bagaimana cara kita mempromosikan produk kita? Ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi bisnis model kanvas ini adalah sebuah template gitu ya yang digunakan untuk menggambarkan seperti apa sih bisnis yang kita rancang gitu ya, atau yang kita sedang jalani secara menyeluruh dari berbagai aspek. Nah, ini adalah 9 komponen dalam bisnis model kanvas. Jadi ketika kita akan merancang sebuah bisnis ataupun kita sedang menjalankan sebuah bisnis, pastikan bahwa itu sudah kita gambarkan ke dalam 9 komponen ini, karena akan mempermudah kita sebagai seorang entrepreneur gitu ya. Yang pertama adalah kita tahu customer segmennya siapa. Setelah itu setelah tahu nih targetnya siapa gitu ya, segmentasi pelanggannya siapa, kemudian selanjutnya adalah bagaimana nanti kita menjalin hubungan dengan konsumen kita gitu ya, karena dalam sebuah bisnis tidak hanya misalnya kita mendapatkan konsumen yang baik, yang positif, tapi ada kalanya kita menemukan customer yang misalnya memberikan review yang kurang baik, negatif. Nah, bagaimana kita menghandle hal tersebut? Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita nanti memasarkan produk baik barang maupun jasa gitu ya, saluran mana yang akan kita gunakan. Kemudian setelah itu juga selain kita memperhatikan customer segmen kita siapa, adalah value apa sih yang mau kita beri sama pelanggan kita gitu ya, value propositionnya itu seperti apa. Setelah itu kita pikirkan, kemudian dalam sebuah bisnis tentu saja ada pihak-pihak yang akan mendukung keberhasilan bisnis kita. Itu masuk ke dalam komponen key partners. Kemudian key activitiesnya adalah orang-orang atau kegiatan apa saja sih yang akan terjadi dalam organisasi atau perusahaan kita. Kemudian key resourcesnya adalah orang-orang yang ada di perusahaan organisasi kita gitu ya. Mereka punya job desk-nya apa saja. Kemudian juga kita harus memperhatikan yang namanya biaya pengeluaran kita gitu ya, apa saja sih. Kemudian juga nanti pendapatannya sumbernya dari mana saja. Jadi bisnis model kanvas ini membantu kita sebagai seorang pengusaha ya untuk bisa lebih tertata seperti itu. Oke, nah kenapa kemudian timbul pertanyaan, kenapa sih kita perlu melakukan sebuah pemetaan bisnis lewat bisnis model kanvas tadi? Yang pertama adalah alasannya supaya tergambar lengkap dan sistematis ya, karena sebuah bisnis itu adalah rangkaian banyak kegiatan dengan proses yang cukup panjang. Jadi dengan adanya bisnis model kanvas tentu kita bisa lebih tersistematisasi. Kemudian agar mempermudah pengambilan keputusan ya, karena kita misalnya tahu nih dari 9 komponen dalam bisnis model kanvas yang mana sih yang ternyata misalnya terdapat kendala. Nah, dari situ akan lebih mudah untuk ditangani. Kemudian sebagai sebuah cara untuk mendeskripsikan usaha dengan jelas. Ya, jadi kalau misalnya analoginya kita mau bikin sebuah rumah tuh, itu kan harus ada sebuah perencanaan dulu gitu ya, lewat desain gambar dari seorang arsitek. Nah, dalam bisnis pun sama gitu ya, kita harus melakukan sebuah pemetaan dulu nih, bisnis kita mau dijalankan seperti apa dan bagaimana, lewat bisnis model kanvas yang ada 9 komponen itu. Oke, nah kurang lebih inilah tadi ya, karena kenapa misalnya perlu bisnis model kanvas, terlalu panjang gitu ya, sehingga lewat bisnis model kanvas tadi itu akan mempermudah ya. Nah, ini adalah tadi komponen-komponennya ya, tadi customernya siapa, bagaimana kita menjalin hubungan dengan konsumen kita, bagaimana kita mendistribusikan barang kita, kemudian nilai apa sih yang mau kita
tempatkan di benak konsumen dari produk yang kita produksi ya, atau yang kita pasarkan begitu. Kemudian pihak-pihak mana saja yang akan mendukung keberhasilan bisnis kita, kemudian apa saja sih aktivitasnya, kemudian orang-orang yang terlibat dalam bisnis tersebut atau organisasi tersebut atau perusahaan tersebut, mereka punya job desk apa saja ya, biaya yang dikeluarkan itu apa saja sih, kemudian nanti pendapatan kita tuh sumbernya dari mana saja gitu ya, dari proses penjualan kah, penjualannya dari mana, misalnya offline store kah, online store kah, atau lain-lain gitu ya. Oke, nah ini adalah penjelasannya begitu ya. Key activities itu adalah aktivitas atau proses kunci ya pada bisnis. Kemudian key resources adalah sumber daya kunci ya. Yang utama yang diperlukan adalah menciptakan nilai tambah bagi para pelanggan. Key partner. Nah, key partner ini dalam bisnis itu karena kita dalam bisnis tidak bisa menjalankan semua sendiri. Misalnya, kalau tadi dicontohkan bisnis di bidang kuliner, mulai dari bahan baku kita siapkan atau sediakan sendiri, itu nggak mungkin. Makanya tadi kita butuh distributor, supplier, dan lain-lain. Oke, kemudian value proposition itu adalah keseluruhan gambaran produk atau jasa yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan para customernya. Nah, dalam value proposition ini adalah nilai-nilai tambah apa saja sih yang bisa diberikan terkait produk tersebut gitu ya, dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan atau konsumen kita ya. Atau mungkin selama ini karena kita tidak memperhatikan komponen yang ini tuh, ternyata produk yang ataupun jasa yang kita jual itu sebetulnya nggak dibutuhkan sama pelanggan gitu. Jadi poin ini juga jadi hal yang penting. Kemudian customer segment ya, menjelaskan siapa saja target pelanggan kita, kemudian apakah memang untuk pasar yang mana nih, pasarnya misalnya pasar yang banyak gitu ya, atau pasar tertentu yang tersegmentasi misalnya seperti itu. Kemudian salurannya dalam pendistribusian barang, dalam pemasaran barang itu seperti apa ya. Jadi channel itu saluran tadi ya. Dan customer relationship, tentu saja kita harus dalam era kompetisi yang sangat ketat sekarang ini ya, kita tentu saja harus bisa menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan agar mereka merasa nyaman gitu ya, sehingga tercipta pembelian berulang. Nah, cost structure tadi ya, dalam cost structure ini tuh memuat biaya-biaya yang dikeluarkan ketika kita memproduksi sebuah barang ataupun jasa, baik itu fixed ataupun variable cost. Contohnya misalnya maintenance cost, operational cost, dan lain-lain. Kemudian revenue stream, penjelasan tentang apa saja sih hal-hal yang membuat bisnis kita itu mendapatkan pemasukan dari para pelanggan gitu ya. Jadi sumbernya tuh dari mana saja. Ini sebagai contoh, boleh next. Ini juga, oke. Nah misalnya ini, kalau dalam perusahaan kita misalnya punya usaha di bidang fashion ya, perusahaan yang menyediakan t-shirt gitu. Key partnernya siapa saja sih? Ini bisa dilihat ya. Kemudian customer segmentnya siapa, customer relationshipnya siapa, value propositionnya bagaimana gitu ya, channelnya, salurannya, orang pelanggan bisa memperoleh produk kita tuh lewat apa saja sih, pembelian offline, online, atau seperti apa. Key partner, key activity, cost structure, dan revenue streamnya ada semua, bisa dipelajari. Nah misalnya ini di bidang komunikasi lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Di bisnis Twitter misalnya, customer segmentnya siapa saja, pengguna, enterprise, dan developer. Kemudian value propositionnya apa saja sih. Kalau kita mau cari berita yang update, biasanya larinya ke Twitter gitu ya, karena nanti akan muncul trending topik hari ini tuh apa saja sih, dengan mudah akan kita temukan. Kemudian setelah itu salurannya tadi ya, website gitu ya, desktop aplikasi, mobile aplikasi, dan lain-lain. Kemudian tadi relationshipnya seperti apa, misalnya ada fasilitas retweet lah atau apa dan lain-lain ya. Key partnernya siapa saja ini ya, kemudian key activity-nya tentu saja orang-orang yang ada di dalam perusahaan Twitter itu gitu ya, yang mengelola. Kemudian key resources-nya tadi ya. Cost structure-nya misalnya gaji untuk pegawai, maintenance, perusahaan gitu ya.
Revenue streamnya bisa dapat dari lisensi data, promote akun, promote Twitter, promote trend, dan data analitik. Iya, boleh. Next. Ini juga sama misalnya ya, contohnya Facebook. Boleh next. Oke, sama ya, ini Google AdWords juga nanti bisa dipelajari. Nah, kalau misalnya di bidang kuliner itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Ya, jadi customer segmentnya siapa? Contohnya ini saya ngambil contoh dari bisnis yang kebetulan saya kelola sendiri. Truly Food ini tuh bisa dikonsumsi sama semua usia dari berbagai kalangan, tidak terbatas. Kemudian setelah itu customer relationship-nya bagaimana? Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah ketika orang misalnya memberikan feedback lewat Instagram Story kah, lewat testimoni di aplikasi kah, itu sebisa mungkin direspon gitu ya. Mau itu yang positif ya, walaupun misalnya 90% positif, ada yang 10%-nya yang misalnya kurang bagus gitu ya, itu tetap harus kita respon ya. Kemudian setelah itu value proposition-nya seperti apa sih? Value proposition-nya misalnya dari sekian banyak kompetitor yang ada yang memproduksi atau menjual produk yang sama gitu ya, fruit salad gitu. Nah, apa sih value-nya? Value-nya tuh apa gitu? Oh, bisa misalnya value-nya tuh salah satunya dari varian yang lumayan banyak. Dan bisa misalnya diperuntukkan untuk hari-hari besar, seremonial misalnya perayaan ulang tahun, anniversary dan lain-lain. Key partnersnya tentu saja orang-orang atau perusahaan-perusahaan ataupun distributor yang mendukung usaha ini berlangsung. Kemudian key activity-nya apa saja sih yang dilakukan ya, mulai dari misalnya tadi produksi, promosi dan lain-lain, pemasaran. Kemudian key resources-nya, ada berapa orang sih yang terlibat di dalam perusahaan tersebut, dalam usaha tersebut. Cost structure-nya tentu saja, misalnya pembelian bahan baku, jasa foto produk, pengembangan usaha lewat konsultasi digital marketing ya, dan lain-lain. Revenue stream-nya pemasukannya diperoleh dari mana saja sih? Dari penjualan baik offline maupun online ya, offline store maupun online store yang diperoleh, yang kemudian masuk ke dalam rekening perusahaan setiap hari, seperti itu. Nah, jadi ketika teman-teman sudah punya niatan untuk berusaha, untuk memulai usaha, biasanya yang mindsetnya masih antara pengen jadi pengusaha atau misalnya tetap punya gaya hidup yang konsumtif gitu ya, misalnya untuk memulai sebuah bisnis, dana yang dikeluarkan misalnya sebanyak 12 juta itu terlalu banyak. Tapi kalau itu diperuntukkan untuk beli handphone, nggak masalah gitu ya. Nah itu. Kemudian kalau kita belanja makanan sehat 1 juta tuh, menurut orang yang belum punya gaya hidup sehat itu bisa dibilang terlalu mahal gitu ya. Tapi kalau kita makan di sebuah resto misalnya sampai 1 juta hanya 1 kali makan gitu ya, nggak masalah. Nah jadi seperti itu. Kalau nonton Netflix ya 2 jam sampai 1 episode, tambah lagi. Tapi kalau mau belajar ilmu baru 2 jam, aduh kayaknya nggak ada waktu deh gitu ya. Ada pelatihan tentang entrepreneur bla 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 misalnya. Bagaimana menimbulkan jiwa atau menumbuhkan jiwa entrepreneur. Berapa lama durasinya? 2 jam, oh kayaknya lama gitu. Tapi kalau untuk nonton Netflix, Gadis Kretek misalnya, selama 5 episode dengan antengnya gitu ya. Jadi pada intinya adalah hidup ini adalah tentang pilihan. Jadi kalau misalnya kenapa tidak jadi entrepreneur, kenapa misalnya kok teman saya bisa sukses ya punya usaha dan lain-lain, terus kemudian bilang bahwa karena saya nggak ada kesempatan gitu. Nah itu berhenti misalnya berkata seperti itu karena hidup ini adalah tentang pilihan. Ada yang mau kemudian berusaha dan mewujudkan mimpinya, ada yang kemudian kayaknya nggak ada kesempatan itu deh sama saya ya. Jadi seperti itu. Oke, itu saja mungkin ya untuk sesi di bahasan bisnis model kanvas sesi kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami dan menginspirasi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.